Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Dewi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan semangat belajar kepada kalian semua. Hari ini kita akan masuk di bab kedua, yaitu bab adab belajar. Sudah siap anak-anak dengan bukunya? Kalau sudah siap, terlebih dahulu kita berdoa ya. Jangan lupa doa sebelum belajar yang telah diajarkan oleh Ustazah di kelas 1. Jika sudah berdoa, silakan dibuka halaman 6 di buku Pendidikan Agama Islamnya ya. Yang ini ya anak-anak. Nah, silakan dibuka di sana. Bab kedua, adab belajar. Kemudian dibuka halaman selanjutnya, yaitu halaman ke-7. Ustazah akan menyampaikan tentang materi keutamaan ilmu. Ilmu adalah kebutuhan manusia, karena ilmu memberikan manfaat kepada manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum menuntut ilmu itu wajib bagi manusia, terutama bagi setiap muslim, dari sejak kita bayi hingga kita meninggal dunia. Kemudian, barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan ia berjalan menuju ke surga Allah. Dan siapapun yang meninggalkan untuk tidak menuntut ilmu, maka Allah akan mempersulit dia untuk menuju ke dalam surga Allah. Jadi, kita harus mencintai ilmu, karena ilmu itu adalah warisan para nabi dan rasul Allah. Ya, semangat ya anak-anak dalam menuntut ilmu. Walaupun untuk saat ini kita masih belajarnya di rumah masing-masing ya. Selanjutnya, kita lihat di halaman 9, yaitu ada materi tentang adab belajar di rumah. Ya, jadi belajar di rumah itu ada adab-adabnya, Nak. Seperti saat ini sistem belajar kita melalui daring. Jadi, sementara waktu belajarnya di rumah. Tapi kita tetap memperhatikan adab-adab belajarnya ya, terutama pada saat kita diberikan tugas oleh guru di sekolah. Kita harus mengerjakannya. Bisa dengan diberikan bantuan oleh ayah dan bunda di rumah. Kemudian setelah kita selesai belajar, kita harus merapikan kembali buku-buku yang telah kita pelajari. Apabila masih ada waktu tersisa dalam belajar kita, sebaiknya kita gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Contohnya dengan murojaah hafalan-hafalan kita, atau dengan membaca buku-buku yang bermanfaat bagi pengetahuan kita. Agar apa? Agar Allah yang memberikan ilmu itu bisa bermanfaat bagi kita dan memberikan kemudahan dalam belajar, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita harus memanfaatkan waktu luang kita sebaik mungkin? Karena Allah ingin kita menjadi manusia yang bermanfaat, yakni bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan jangan lupa setelah kita belajar, kita membaca doa sesudah belajar, agar ilmu-ilmu yang kita pelajari memberikan manfaat dan Allah mudahkan kita jalan menuju ke dalam surganya. Selanjutnya, materi yang ketiga yakni tentang adab belajar di sekolah. Sebagai pengetahuan buat anak-anak sekalian di rumah, untuk saat ini walaupun belajarnya masih di rumah, kita tetap mempelajari bagaimana adab-adab apabila kita belajar di sekolah. Ya, yang pertama, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian tetap membaca doa
sebelum dan sesudah belajar. Ya, sama seperti adab-adab belajar di dalam rumah ya. Kemudian ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada saat kita belajar di sekolah. Yang pertama, berbicara dengan teman saat guru menerangkan. Nah, jika ada ustazah yang menerangkan tentang pelajaran di dalam kelas, sebaiknya kita tidak boleh berbicara dengan teman di sebelah maupun di belakang kita. Kemudian kita tidak boleh bersuara keras atau meninggikan suara kita. Yang ketiga, kita juga tidak boleh mengganggu teman. Mengganggu teman itu adalah hal yang kurang baik ya. Walaupun itu bukan di saat jam pelajaran ataupun bukan di saat guru sedang menerangkan di depan kelas. Yang keempat, bermain-main di dalam kelas pada saat guru sedang menerangkan materi, atau semisal dengan memukul-mukul meja belajarnya. Yang kelima, mencontek ya. Mencontek itu adalah perilaku yang buruk anak-anak ya, karena itu termasuk perilaku yang curang. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu dan kita diajarkan untuk selalu berlaku jujur. Kemudian yang keenam, berkelahi. Kita tidak diperbolehkan untuk berkelahi di kelas maupun di lingkungan sekolah ya. Kemudian yang terakhir, mencela teman-teman lain atau menghina. Nah, hal seperti itu sungguh tidak baik ya. Kita harus menunjukkan sikap yang baik, sikap yang menyayangi antar teman di antara kita semua. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk materi yang kedua atau tentang adab belajar, Ustazah telah menyampaikan beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui. Sampai di sini dulu ya materi kita untuk pelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga Allah mudahkan kalian menyerap atau memahami materi yang Ustazah sampaikan. Jangan lupa setelah menyaksikan video ini, kalian membaca doa setelah belajar. Kemudian boleh mengerjakan soal-soal yang telah Ustazah sediakan untuk anak-anak sekalian. Ustazah mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap semangat belajar dan terus menghafal serta murojaah hafalan-hafalan sebelumnya. Jaga sholat 5 waktu dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.